lebih dari kelompok 10 yang menjelaskan tentang kehidupan di bawah laut dan daratan. Ya, tadi kan kita bilang hewan laut itu banyak disebut dalam ikan. Tidak tahu contoh. Yang paling jelas sih ikan. Nabi SAW bersabda, "Huwat tahuru ma'u al-hillu maitatu." Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, jadi ikan itu halal ya meskipun mati. Beda sama hewan darat. Iya, dan itu mempermudah umat muslim. Gak perlu disembelih, langsung dimakan. Jadi simpel tapi sesuai syariat. Aku pernah baca tentang gurita. Walaupun bentuknya aneh, tapi mayoritas Islam mengatakan bahwa gurita itu halal untuk dimakan. Dan karena gurita itu hidup di laut. Dan apakah kamu tahu, gurita itu memiliki 3 jantung loh. Serius 3 jantung? Unik banget. Aku suka ubur-ubur yang bercahaya di laut dalam. Soalnya mirip sama lampu alami gitu. Wah, itu ciptaan Allah sungguh luar biasa ya. Betul, dalam surah An-Nahl ayat 14 disebutkan bahwa Allah juga menciptakan laut sebagai sumber keindahan dan makan. Seperti hewan unik tadi. Aku sangat kagum pada kerang mutiara. Pada surah Ar-Rahman ayat 22 dijelaskan bahwa keluar dari keduanya mutiara dan marjan. Ayat ini menjelaskan bahwa laut bukan hanya sebagai tempat tinggal makhluk hidup, tetapi juga sebagai sumber keindahan dan rezeki bagi manusia. Dan jangan lupa, laut juga jadi tempat Nabi Yunus ditelan ikan besar. Ini bukan cuma kisah, tapi pelajaran tentang taubat dan kekuasaan Allah. Jadi, kesimpulannya, hewan laut itu bukan unik secara ilmiah, tapi memiliki nilai secara spiritual dan hukum dalam Islam. Keren banget kalau kita gabungin iman dan ilmu. Coba bayangin gajah. Badannya besar dan kuat. Tapi punya hati yang lembut dan penyayang sama anak-anaknya. Itu menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai makhluknya. Dan lihatlah lebah itu. Walaupun ia kecil, tapi ia sangat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 68-69. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah itu, buatlah sarang di pohon, di bukit, dan tempat yang dibuat oleh manusia. Dan dalam perutnya terdapat madu yang beragam warnanya. Yang di dalamnya mengandung obat yang dapat menyembuhkan manusia. Masya Allah, hewan sekecil itu menghasilkan sesuatu yang menyehatkan bagi tubuh manusia. Dan Nabi SAW bersabda yang artinya, perumpamaan orang mukmin itu seperti lebah. Dia makan yang baik dan menghasilkan yang baik. Nah, lebah itu contoh hewan yang bermanfaat dan tidak merusak lingkungan. Jadi, dari lebah pun kita dapat belajar bagaimana menjadi manusia yang bisa memberi manfaat kepada manusia lainnya. Teman-teman, dari laut yang dalam hingga daratan yang luas, semuanya tanda kebesaran Allah. Tidak ada satupun yang tercipta tanpa tujuan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Maka tidakkah engkau melihat bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan ciptaan Allah agar semakin kuat iman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Seluruh alam semesta yang kita lihat indah ini mencerminkan keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tugas kita adalah menjaga, menghargai, dan bersyukur atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tingkatkan rasa cinta dan iman kepada Allah dengan mempelajari ciptaannya.